Selamat pagi dan selamat hari pertama. Salam damai dalam kasih Kristus kepada saudara-saudara sekalian. Di mana saja kamu berada pada saat ini, biarlah Anda tetap bersabar dan bertenang, banyakkan berdoa dan belajar firman Tuhan. Pagi ini ialah 12 hari bulan April 2020 dan tajuk renungan kita pada pagi ini ialah pembalasan Tuhan. Ayat inti kita pada pagi ini terdapat dalam Hakim-Hakim 1 ayat 7 yang mengatakan, kata Adoni-Bezek, ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kami satu lagi masa untuk belajar firman Tuhan pada pagi ini. Dan kami mohon ya Tuhan supaya sementara kami belajar, Tuhan mengirimkan Roh Kudus ke atas kami dan membuka hati dan pikiran kami supaya kami memahami pelajaran ini dan seterusnya dapat mengaplikasikan itu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, ketika bangsa Israel berperang untuk menakluki beberapa tempat di sekitar Kanaan, mereka menemui seorang raja yang bernama Adoni-Bezek yang bermaksud Tuhan batu kelikir. Bangsa Israel mengalahkan dia, tetapi Adoni-Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Mutilasi anggota badan Adoni-Bezek mungkin disengajakan untuk memalukan raja ini dan menurunkan dia ke derajat seekor anjing. Kemudian mereka membawanya ke Yerusalem, di mana dia mati di sana. Saudara-saudara, perbuatan ini membuat bangsa Israel kelihatan seperti sebuah bangsa yang ganas. Sesetengah orang bahkan mempersoalkan keadilan dan kasih Tuhan setelah membaca cerita-cerita seperti kisah Adoni-Bezek. Tetapi kata-kata Adoni-Bezek sendiri mendedahkan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Dia berkata, sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku. Akhirnya dia mengakui bahwa dia menerima balasan yang layak bagi dia. Dia telah melakukan hal yang sama kepada 70 orang raja, memalukan dan merendahkan mereka. 7 bangsa yang Tuhan nyatakan dengan jelas harus dibinasakan adalah sangat jahat. Tuhan telah memberikan mereka satu tempo kasih karunia yang cukup panjang, 400 tahun. Walau bagaimanapun, daripada menuruti kehendak Tuhan, mereka sebaliknya berpaling kepada penyimpangan. Mereka mempunyai Raja Melkisedek, Abraham, Ishak, dan Yakub di kalangan mereka sebagai kesaksian akan kasih Tuhan. Namun mereka gagal untuk mengikuti orang-orang saleh ini. Tuhan membinasakan 7 bangsa itu juga disebabkan oleh pengaruh penyembahan berhala mereka yang kuat terhadap umat Tuhan. Buku Hakim-Hakim mengesahkan perkara ini. Israel telah gagal banyak kali disebabkan oleh penyembahan berhala. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, walaupun Tuhan adalah kasih, namun Dia tidak bertoleransi dengan dosa. Ini adalah satu peringatan yang keras kepada dunia pada hari ini. Pada kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus akan membinasakan mereka yang merangkul dosa sebagai ganti menerima kasih kurnia dan pengampunan daripada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas pelajaran firman Tuhan yang kami sudah terima pada pagi ini, yang memberi peringatan kepada kami bahwa
kami harus melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan membalas kejahatan kami dengan kejahatan kalau kami tidak mau berbalik ataupun bertobat daripada kejahatan kami. Terima kasih atas peringatan itu ya Tuhan. Dan kami mohon supaya Tuhan akan terus memimpin hidup kami. Supaya dalam kehidupan kami sementara kami menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami senantiasa berjalan di atas landasan yang benar di bawah pimpinan Tuhan sendiri. Dan setiap kali ya Tuhan, kami senantiasa rindu untuk berdoa untuk untuk 5 kategori orang yang ada di sekeliling kami. Kategori yang pertama merupakan keluarga kami. Kami mohon supaya Tuhan menjaga mereka dan memimpin mereka pada hari ini, juga memberkati mereka. Dan kategori yang kedua adalah mereka yang memberi petunjuk, seperti para guru yang memberi petunjuk dari sudut akademik, dan juga para dokter, jururawat yang memberikan petunjuk dari sudut kesehatan, juga para pastor, pendeta yang memberi petunjuk kepada kami dari sudut kerohanian. Semoga Tuhan memberkati dan juga memimpin mereka pada hari ini, supaya mereka selamat, terhindar daripada bahaya, dan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka juga dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami juga ingat kepada kategori yang ketiga, yaitu para pemimpin negara kami, pemimpin negeri kami, pemimpin daerah kami, dan juga pemimpin-pemimpin di dalam gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persatu dan melindungi setiap persatu agar mereka selamat, dan dengan berkat serta pimpinan Tuhan mereka juga akan dapat menjalankan tanggung jawab mereka, kewajiban mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga ingin membawa ke hadapan Tuhan kategori yang keempat, yaitu mereka yang sedang terjejas pada saat ini, yang dalam kelemahan pada saat ini. Mereka yang sedang sakit secara badani, sakit secara perhubungan ataupun sosial, sakit secara mental ataupun sakit secara financial, sakit secara spiritual. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin membawa mereka ke hadapan Tuhan untuk disembuhkan daripada kelemahan dan juga penyakit yang dihadapi mereka pada saat ini. Dan akhirnya ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk diri sendiri, biar Tuhan memberkati kami sesuai dengan keperluan kami masing-masing, agar di mana saja kami berada pada hari ini, ada sukacita dalam kehidupan kami. Dan sukacita yang ada dalam kehidupan kami itu akan memantulkan berkat Tuhan kepada orang lain, dan juga terang kepada orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, karena sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.